Tahun 300 sudah punya kerajaan Saruka negara di ujung kulon. 400 sudah punya Taruman negara. Tahun 500 pernah punya kerajaan Kalingga. 600 punya kerajaan Mataram. Kita udah maju di tahun itu. Makanya para wali ini menghadapi Brahmana. Nah, wali-wali ini memang beda konsepnya. Karena wali itu menembus laut kalau menginginkan sesuatu. Browsing langsung ke pusat datanya dunia. Anak-anak sekalian pasti tahu bahwa dunia ini punya pusat data. Handphone itu bisa bergerak kan karena ada pusat data. Namanya satelit yang dikuasai oleh provider. Seluruh datanya ada di sana. Makanya seluruh sistem hubungan kita melibatkan satelit. Dan dunia ini ada programnya. Blueprintnya dunia itu ada di langit ketujuh sana. Ke lautnya namanya Lauhul Mahfuz. Catatan segala ada di sana. Orang Yahudi Nasrani menyebut Tabut Sulaiman. Orang Yunani menyebut kotak Pandora. Orang Jepang menyebut kantong Doraemon. Nah, wali-wali itu kalau butuh ke sana itu download, browsing. Qalu rabbuna Allahu mastaqamu tatanazzalu 'alaihim malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Makanya cerita wali itu pasti cerita tentang bertapa. Bertapa itu browsing, download. Rasulullah download 15 tahun di Gua Hira. Syekh Abdul Qadir 25 tahun di padang pasir. Qalu rabbuna Allahu mastaqamu. Ini Sunan Kalijaga download 3 tahun. Wali-wali itu download semua. Makanya paketannya besar wali itu. Karena downloadannya gede. Nah, kita kalau diajak download tidur. Allah ya Allah. Makanya kita tidak punya paketan. Makanya wali-wali itu gak takut apa-apa, paketannya gede. Makanya kenapa wali tahu hati orang? Karena direntas. Sampai kan nyawa sampai itu kan terdaftar dari Lauhul Mahfuz. Sebelum turun sudah didaftarkan di sana. Alas rabbikum, kamu lupa kagak waktu Tuhan. Nyawa jawab bahwa bala syahidnya. Nyawa diturunkan ke dunia fanfurung, kasih paketan. Nyawanya sekian, istrinya ini, rezekinya ini. Kalau paketannya habis sedikit mati. Maka pasti kayak handphone itu manusia itu ada kartunya terhubung dengan satu, daftarkan 4 dulu, terus dapat paketan. Makanya apapun yang dikerjakan oleh handphone karena kartunya terhubung, jejak digitalnya ada, sampai itu bayar. Mau gelap-gelap begini ada catatannya. Manusia melakukan apapun terhubung dengan Lauhul Mahfuz ada catatannya. Makanya manusia itu juga sama kayak handphone itu. Itu kan? Makanya handphone itu bisa kirim gambar, kirim apa, yang kita punya kuota, punya wifi. Kalau nggak punya kuota, paketannya habis, kami wifi gratis. Gratisan .co.id. Makanya manusia itu bisa kirim Al-Quran, kirim doa, kirim ini. Yang penting punya paketan. Kalau nggak punya, ya cari wifi gratis. Gratisan. Caranya gimana? Ya tawassul bila abdi wa ila ruhi. Makanya kita punya tradisi tawassul. Kenapa? Itu pakai wifi gratis. Gratisan wifi-nya Nabi, wifi-nya wali. Yang kita kirim apa? Al-Quran, Yasin, dan Al-Quran semua kan. Nah, Al-Quran itu apa? Downloadan, jangan dikira ada bukan downloadan. Balu Al-Quran Majid fi Lauhul Mahfuz. Makanya karena Al-Quran itu downloadan PDF, maka di password. Pakai apa? Ya alif lam mim itu passwordnya. Kafah ya ain sad. Makanya kalau sampai mau belajar Al-Quran pakai tafsir, itu namanya belajar print out. Kalau mau belajar algoritma dan codingnya Al-Quran, pakai belajar Abjadul Hawa, kitabnya Al-Awfaq, Mamba'u Usulul Hikmah, ada di situ. Yang kemudian bentuknya raja, itu password aja. Makanya kalau sampai belajar Al-Quran cuma belajar print out-nya, ribut persoalan tafsir. Tapi kalau tahu codingnya aman. Karena algoritmanya pakai coding. Uang itu yang ada di
algoritmanya, cuma algoritma Al-Quran, koding Al-Quran kita nggak belajar di situ. Waktu di situ tuh menghasilkan ilmu pengetahuan. Kalau kita menguasai itu aman. Kenapa sekarang Yahudi yang berkuasa? Yahudi menguasai kodingnya Zabur. Kodingnya Zabur itu koding logam. Seluruh dunia sekarang dikendalikan oleh logam. Ahli logam dunia itu adalah Nabi Daud. Kitabnya Zabur. Maka David yang dikuasai oleh orang Yahudi, dia masih menguasai dunia. Nah kita bahkan baca Quran yang kodingnya itu bilang musyrik ya susah. Begitu. Dan makanya Quran itu bisa dibagi. Karena apa? Kalau kita nggak bisa punya wifi, kita pakai wifi gratisannya Pak. Ila hadrati ila ruhi, namanya tawassul. Makanya kalau ada orang nggak percaya, doa apa dikirim? Jangankan doa, sepak bola aja bisa dibagi. Satu orang ke Qatar nonton sepak bola dibagi ke seluruh dunia, naikkan ke satelit, namanya siaran langsung. Bagiannya sama. Makanya kalau ada orang nggak percaya doa bisa dibagi, orang itu nggak punya TV. Maka sampai nggak usah heran nanti kalau malaikat mencari manusia yang mau dimatiin gimana? Ya serok. Teknologinya sama. Ini pakai cloud dunia, ini pakai cloud di langit ketujuh. Fisik di langit ketujuh, cuma kita nggak tahu. Karena pergi ke langit ketujuh mesti melewati 7 lapis langit. 1 lapis langit aja jumlahnya berapa? Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Itu langit ke-1. Keluar dari situ namanya black hole, lubang hitam. Oh, masih ngeruin, nyampe-nya kemana? Nyampe ke bulan aja butuh cangkang, butuh apa? Nah, rohani kita itu dari langit ke-7. Makanya roh itu kuatnya luar biasa. Nah, tubuh ini dunia produk biologis, produk lokal, ciptaan orang tua dari makanan. Makanya manusia ini tubuhnya rentan karena buatan bumi. Makanya kalau naik ke langit ya harus dilepas dulu. Kalau nggak dilepas dulu, ya mati jalan. Maka dilepas dulu namanya mati, baru rohaninya naik ke langit. Maka mati itu biasa aja, cuma melepas satu aja, melepas cangkang. Jadi nggak usah takut, biasa aja. Dilepas cangkangnya, makanya orang dulu latihan melepas cangkang dulu. Namanya krokosumo, apa tuh ada. Sekarang ilmu itu udah tipis. Karena teknologi memungkinkan orang untuk merubah sistem itu. Ya kan, dunia kan berubahnya cepatnya luar biasa. Cepatnya luar biasa. Dalam 20 tahun ini dunia percepatannya luar biasa. Tiba-tiba koran hilang, kita nggak bayar. Akhirnya yang sekolah wartawan pusing ya karena koran hilang, radio hilang, surat cinta hilang. Semuanya dikuasai oleh WhatsApp, TV ya, di WhatsApp, Facebook, semuanya di situ. Industri-industri besar tiba-tiba hilang. Dulu cinta aja menghasilkan industri surat warna pink, baunya apa? Bukan bau melati, bau debu, baunya harvest. Terus nulis menghasilkan industri kata-kata itu, cara menulis surat cinta untuk kekasihku di Jakarta. Semenjak kepergianmu merantau, aku merindukanmu. Entah kenapa bayang-bayang wajahmu selalu hadir di pelupuk mata. Sehingga setiap melihat bayang sesuatu, aku seperti melihat bayang-bayang peri kekasih. Seperti kata penyair, kau musuh di sana berdarah di sini. Aku merindukanmu, tapi aku harus merelakan kepergianmu. Karena itu demi masa depan kau, aku dan anak-anak kita nanti. Kamu tahu kan, malam hari ini aku sedang mendengarkan lagu Isabella. Lagu itu semakin menusuk hatiku karena si Emi terlalu melengking suaranya, seperti lengkingan kalau buku merindukan. Dulu panjang, anak-anak kita berkata-kata. Kekasih, desau angin yang malam hari ini menembus relung hatiku, membisikkan namamu. Dan kata angin, kau pun merindukan. Pede banget.